Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, namun jumlah orang di restoran tersebut terus meningkat. Nona lihat pria itu pembantu berpakaian kuning. Sisi sedikit mendorong nona mudanya dan sedikit menunjuk ke arah Qin Yu. Ada apa? Sisi Lin memandang dengan bingung. Bukankah dia orang yang kita temui beberapa puluh tahun yang lalu di Maple Moon Star? Lin mengenali Qin Yu dengan sekilas. Sisi mengerutkan kening. Dia berkata kepada Lin dengan suara rendah. Nona, kamu tahu bahwa pria ini sangat dingin kan? Ya, dia orang yang cukup dingin. Sisi melanjutkan dengan lambat. Dia telah melihatmu sebelumnya dan saat dia melihatmu tatapannya bagaimana aku harus mengatakannya, itu sangat melankolis, sangat sentimental. Sepertinya dia telah melihat kekasihnya. Kekasih Lin memiliki ekspresi kaku. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan menatap Sisi dengan tatapan tajam. Kamu gadis gila, jangan bicara omong kosong. Aku tidak sedang berbicara omong kosong, Sisi membalas. Aku bilang kamu berbicara omong kosong tapi kamu tetap menolak untuk mengakuinya. Kamu. Lin sedikit tersenyum. Sisi bagaimanapun memiliki ekspresi pahit. Sebelumnya dia benar-benar melihat ekspresi melankolis dan sentimental Qin Yu. Lihat ekspresinya saat ini, kata Sisi buru-buru. Lin mengangkat kepalanya dan melihat. Pada saat ini Qin Yu memiliki cangkir anggur di tangan kirinya. Namun tatapannya tertuju pada langit gelap di luar pegangan tangga restoran. Dia memiliki ekspresi yang sangat sentimental. Seandainya Hansu masih hidup, Qin Yu memiliki senyum pahit di wajahnya. Tidak peduli apa itu, tidak mungkin pada saat ini pikiran Qin Yu dipenuhi dengan adegan Liu Hansu. Dari saat mereka pertama kali bertemu hingga saat mereka menjadi guru dan murid. Ada juga adegan ketika Liu Hansu mengenalkannya pada gadis yang disukainya serta adegan terakhir ketika Liu Hansu mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung dan mulutnya dan meninggal. Tatapan Qin Yu beralih ke gadis berpakaian hijau. Pada saat ini Lin sedang melihat Qin Yu. Melihat Qin Yu berbalik, Lin sedikit terkejut tapi dia cepat bereaksi. Dia tersenyum dan mengangguk. Qin Yu terkejut dan segera juga tersenyum dan mengangguk. Setelah Qin Yu mulai perlahan makan dan minum. Setelah beberapa saat, Nona, apakah Anda ingin menjadi seperti pendamping? Suara yang dalam dan rendah terdengar di seluruh restoran. Ketika orang-orang di restoran mendengar suara ini, mereka merasakan sensasi mati rasa di seluruh tubuh mereka. Pada saat yang sama ada jejak haus darah di seluruh restoran. Qin Yu berbalik untuk melihat seorang anak muda dengan kulit pucat berdiri di tengah restoran. Anak muda ini memiliki kepala penuh dengan rambut panjang berwarna merah tua. Rambut panjang berwarna merah tua itu diikat dengan sebuah pita berwarna emas. Di pinggangnya ada pisau. Pada saat ini anak muda berambut merah ini sedang menatap Lin. Kurang ajar, Sisi berteriak. Dia memiliki amarah di matanya. Pemuda berambut merah itu mengabaikan teriakan marah Sisi. Dia hanya terus menatap Lin. Nona, aku Guonu, seorang pendekar dari Jalan Darah Iblis, memintamu untuk menjadi rekanku. Saya dapat menjamin bahwa saya hanya akan memiliki Anda sebagai rekan saya dalam kehidupan saya ini dan pasti tidak akan meninggalkan Anda. Lin mengerutkan kening. Kamu gila, Sisi mengutuk dengan marah. Kutukan Sisi hampir seperti yang dipikirkan semua orang di restoran. Entah dari mana pemuda berambut merah ini ingin Lin menjadi temannya. Ini pasti hal yang aneh dan sesat untuk dilakukan. Pemuda berambut merah itu menatap Sisi. Diam selagi dia mengucapkan kata-kata itu, tangan kiri yang dia miliki di atas pedangnya di pinggangnya melambai dengan kecepatan kilat. Tanpa kekuatan untuk melawan, Sisi tersingkir dan mulai berdarah dari mulutnya. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda akan menjadi rekan saya? Pemuda berambut merah itu menatap Lin dengan sangat dingin. Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia saat ini adalah Dewa Surgawi level 3.
Bahkan sisi yang lebih aneh sama sekali tidak dapat melawannya. Apa yang bisa dia lakukan sendiri? Guo-nu kan Lin terus tersenyum di wajahnya. Guo-nu mengangguk prajurit jalan darah iblis Guo-nu. Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, untuk menjadi sahabat membutuhkan kedua belah pihak untuk setuju secara sukarela. Saat ini saya tidak bersedia melakukan itu, Anda juga tidak bisa memaksa saya. Guo-nu menggelengkan kepalanya dengan kuat, matanya terus menatap Lin. Dengan suara dingin katanya, levelku lebih tinggi darimu. Kekuatan saya lebih kuat dari Anda. Anda tidak bisa menolak. Ekspresi Lin menjadi kaku. Yang lemah harus mengikuti yang kuat, ini adalah hukum besi alam iblis kami, kata Guo-nu dengan tegas. Bocah dari alam iblis ini adalah bintang kaisar tersembunyi, wilayah kaisar tersembunyi. Anda lebih baik tidak bertindak terlalu lancang di sini. Seseorang tidak dapat berdiam diri dan menonton lagi. Seorang pria parubaya berdiri dan berteriak dengan marah. Pemuda berambut merah itu melirik pria itu. Level 5 Golden abadi, Anda tidak dapat menandingi saya. Jika kamu berbicara sampah lagi kamu akan mati. Pria parubaya itu ditatap oleh pemuda berambut merah dan merasa seperti sedang dikunci oleh dewa kematian. Dia yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa jika dia mengatakan sepatah kata pun pedang tempur anak muda berambut merah itu akan meninggalkan sarungnya. Hanya dengan satu kalimat itu tidak ada seorang pun di restoran yang berani mengatakan apapun lagi. Qin Yu sedang menonton, dia bisa mengatakan bahwa anak muda berambut merah ini adalah ahli jalan setan darah yang telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun terlepas dari seberapa kuat, Qin Yu tidak mau membiarkan dia mempermalukan gadis berpakaian hijau ini. Karena gadis berpakaian hijau itu adalah wanita berharga dari muridnya. Hanya saja Qin Yu bisa menyimpulkan bahwa pemuda berambut merah ini tidak mengancam gadis berpakaian hijau. Selama tidak ada bahaya, Qin Yu tidak akan bertindak. Dia hanya akan berakting saat gadis berpakaian hijau itu dalam bahaya. Dari cara pelayan itu dibuang, anak muda berambut merah ini mengukur kekuatannya saat dia menyerang. Qin Yu melirik Sisi yang sudah berdiri kembali dan berjalan kembali ke sisi Lin. Sisi hanya mengalami luka kulit dan daging. Nona, pria ini keterlaluan, ayo kembali dan keluarkan kakak senior kita untuk memberinya pelajaran, kata Sisi ke telinga Lin. Ini adalah kesempatan terakhir, apakah kamu akan menjadi rekanku, kata anak muda berambut merah dengan tatapan dingin. Pada saat ini Lin juga menjadi marah. Guo-nu, Anda adalah praktisi iblis sedangkan saya adalah praktisi abadi. Meskipun Anda dapat memaksa orang lain untuk menjadi rekan Anda di alam iblis, saya dari alam abadi dan tidak akan menerima aturan seperti itu. Lin menunjuk ke arah tangga restoran. Keluar, aku tidak ingin melihat orang sepertimu. Pemuda berambut merah tiba-tiba memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia bergumam, praktisi abadi memang seperti apa yang guru katakan. Jadi tidak terus terang dan bertele-tele. Tuan berkata untuk sedikit lebih sopan di bintang kaisar tersembunyi. Namun tampaknya sopan santun pun tidak berguna. Cara di alam iblis adalah yang paling berguna. Setelah anak muda berambut merah selesai mengucapkan kata-kata itu, tangan kanannya menuju Lin untuk meraihnya. Ekspresi Lin berubah. Qin Yu yang telah dengan tenang menonton dari samping memiliki kilau dingin yang berkedip melalui matanya. Bang! Suara pendaratan tinju yang tajam dan jelas. Pemuda berambut merah melangkah mundur beberapa langkah dan kemudian menatap seorang pria dengan gaun hitam yang tiba-tiba muncul. Ledakan langit yang suram sejak lama akhirnya melahirkan guntur. Angin mulai bertiup, badai telah tiba. Badai menyebabkan lukisan di restoran bergoyang tanpa henti. Gaun hitam Qin Yu juga mulai terbang tertiup angin. Di dalam guntur dan kilat yang berkedip-kedip, anak muda berambut merah itu bisa dengan jelas melihat penampilan kubur dan tegas pria itu. Qin Yu tertawa dingin ke arah Guo-nu. Nona muda, apakah Anda ingat seorang pria bernama Liu Hansu, kata Qin Yu tiba-tiba. Hansu, kamu kenal Hansu? Lin memasang ekspresi terkejut.
Tuan, Anda kenal Hansu, bisakah Anda memberitahu saya di mana Hansu sekarang? Wajah Lin Lin dipenuhi dengan kecemasan. Apa hubungan Anda dengan Hansu, tanya Qin Yu lembut. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Lin Lin sedikit malu. Qin Yu memiliki sedikit senyum pahit di wajahnya. Dia bisa mengatakan bahwa Lin Lin ini dan muridnya Hansu keduanya memiliki kasih sayang yang agak kabur satu sama lain. Hanya saja mereka berdua belum berkembang ke tahap di mana mereka saling menunjukkan perasaan. Murid yang bodoh Qin Yu merasa seolah-olah seluruh hatinya sedang hancur. Hubungan mereka belum berkembang, namun Hansu selamanya tidak akan bisa membiarkannya berkembang. Bahkan jika gadis ini juga menyukainya di dalam hatinya. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya di mana Hansu sekarang? Lin Lin menahan rasa malunya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini dia benar-benar mengabaikan anak muda berambut merah itu. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah bocah lelaki yang sederhana dan jujur muda malu dari Maple Moon Star. Hansu, dia sudah mati, kata Qin Yu dengan kejam. Seolah tersambar petir, Lin Lin berdiri di sana dengan hampa. Kamu dengan rambut hitam, menjauhlah. Aku tidak ingin bertengkar tanpa alasan sama sekali denganmu. Pada saat ini anak muda berambut merah berbicara. Dia bisa merasakan tekanan yang dimiliki pria di depannya ini. Tuan, apakah Anda berbohong padaku? Lin Lin memaksakan senyum dan menatap Qin Yu dengan wajah penuh harapan. Hansu adalah orang yang sangat baik dan bahkan bukan dewa surgawi siapa yang ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak akan menggertak mereka yang lebih lemah darinya. Dia sangat baik hati, siapa yang tega membunuhnya? Tuan, Anda pasti membohongi saya. Pada saat ini Lin Lin masih tidak dapat menerima apa yang baru saja dikatakan Qin Yu padanya. Aku tidak berbohong padamu, saya adalah guru Hansu. Dan Hansu meninggal karena aku, Qin Yu berkata dingin dan tanpa basa-basi. Namun jika seseorang mendengarkannya dengan jelas, dia masih bisa mendengar sedikit getaran dalam suaranya. Lin Lin memiliki ekspresi yang sangat pucat. Namun setelah beberapa saat dia hanya tersenyum pahit. Qin Yu berbalik dan melihat anak muda berambut merah itu. Wanita muda ini adalah gadis yang disukai murid saya sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mempermalukannya. Hansu menyukaiku. Lin Lin mendengar apa yang dikatakan Qin Yu dan wajahnya menjadi sedikit kemerahan. Pemuda berambut merah itu perlahan mencabut pedang dari sarungnya dengan tangan kanannya. Bilahnya sangat tajam, namun ketika dia mencabut pedangnya aura berdarah yang sangat padat keluar dari bilahnya dan memenuhi udara. Benar-benar tak terbayangkan berapa banyak orang yang terbunuh oleh pedang ini untuk memberikan aura berdarah yang menakutkan. Aku tidak peduli, aku menyukainya. Pemuda berambut merah itu menatap Lin Lin, karena itu dia milikku. Dia yang menghalangi saya mati. Qin Yu menatap Lin Lin, tatapannya menjadi dingin. Rambut panjang Qin Yu tersebar. Pada saat ini Qin Yu dan pemuda berambut merah hampir menyerang secara bersamaan. Setelah mencapai alam lubang hitam, tubuh Qin Yu tidak mengeluarkan sedikit pun aura. Energi lubang hitam bahkan lebih murni dan ringkas daripada energi bintang gelap. Pemuda berambut merah Guo Nu adalah Raja Iblis level 8. Qin Yu berada di tahap awal alam lubang hitam. Kekuatan serangan yang dia miliki dalam dirinya adalah tentang Golden Immortal level 6. Semburan suara terus-menerus terdengar. Kedua ahli itu bertarung dalam pertempuran jarak dekat, namun mereka tidak mengeluarkan sedikit pun aura. Namun dalam pertempuran Qin Yu dan Guo Nu, meja dan kursi di restoran itu tidak rusak sedikit pun. Keduanya berpisah. Kecepatanmu sangat cepat. Guo Nu menatap Qin Yu, reaksi Anda juga sangat cepat. Qin Yu memegang pedang pendek di tangannya, itu adalah pedang abadi tingkat atas. Melawan pria di depannya dia tidak perlu menggunakan pedang ilahi Sky Piercer. Qin Yu melirik Guo Nu dan kemudian berkata dengan tenang. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda bukan tandingan saya. Jika Anda terus menjadi tidak masuk akal ini, maka saya tidak akan menunjukkan apa-apa dan membunuh Anda. Qin Yu tahu bahwa dia tidak menggunakan banyak kemampuannya.
Sebelumnya dia tidak menggunakan apapun selain kecepatan dan pedang abadi. Kamu membual. Guo Nu mencibir. Setelah mengatakan itu mata Guo Nu tiba-tiba menjadi merah padam. Bang aura yang ganas mulai mendatangkan malapetaka saat itu keluar dari tubuh Guo Nu. Segera dengan suara bang seluruh restoran menjadi compang camping. Pelanggan di restoran sudah pergi. Adapun Lin Lin dan Sisi mereka telah pindah jauh di jalan dan sedang melihat-lihat. Lantai restoran yang diinjak Guo Nu telah berubah menjadi beberapa bagian. Namun Guo Nu masih di tempatnya berdiri sebelumnya. Dia melayang di udara. Qin Yu juga sama. Kamu tidak tahu tempatmu. Qin Yu tertawa dingin. Cincin mendalam berkobar. Domain gravitasi Guo Nu yang hendak menyerang tiba-tiba merasakan gravitasi yang sangat mengerikan menghantamnya seperti gunung raksasa yang tak terjangkau. Dalam sekejap tubuhnya jatuh ke tanah. Bang, tiba-tiba Qin Yu mengayunkan kaki kanannya. Itu berubah menjadi busur dan kemudian seperti baja itu dengan kejam menabrak tengkorak Guo Nu. Bang, kepala Guo Nu dipelintir dengan aneh saat dia terlempar. Di langit kota bintang timur, Qin Yu berteriak dingin ke arah Guo Nu yang jauh. Dia tahu bahwa tendangan sederhananya tidak mampu membunuh Guo Nu. Dia sudah bersikap lunak. Namun setelah geraman marah seolah-olah dia mengamuk, Guo Nu sekali lagi terbang kembali dan menuju Qin Yu. Domain gravitasi Guo Nu menyeka sudut mulutnya. Haus darah naik di matanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi kejam. Qin Yu mulai memiliki niat membunuh. Dia awalnya mengira bahwa Guo Nu ini terlalu sederhana dan jujur bahwa dia adalah tipe orang yang telah mengalami pembantaian sejak dia masih muda, jadi dia telah bertindak dengan lunak. Namun melihat ekspresi Guo Nu, Qin Yu tahu bahwa Guo Nu ini telah sepenuhnya memasuki jalan iblis dan menikmati pembunuhan untuk bersenang-senang. Mata Guo Nu merah padam, rambut merah panjangnya mulai berkibar, tertiup angin memegang pedang di tangannya. Guo Nu muncul di sebelah Qin Yu dalam sekejap. Kali ini Qin Yu tidak repot-repot menunjukkan belas kasihan lagi. Cincin mendalam berkobar. Domain gravitasi ganda setelah Black Flame Lord Ring dan White Profound Lord Ring digabungkan, Blazing Profound Ring mampu mengeksekusi Double Gravitational Domain. Sebelumnya Qin Yu bersikap lunak dan hanya menggunakan satu domain gravitasi. Domain gravitasi ganda yang tiba dengan cepat menyebabkan daging dan tulang Guo Nu meledak menjadi berderak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa domain gravitasi sekuat ini tepat ketika Guo Nu tidak dapat mempercayainya? Suara yang tenang terdengar. Mati Guo Nu hanya merasakan getaran datang dari jiwanya. Segera setelah itu kesadarannya menjadi kabur. Selama saat-saat terakhir hidupnya dia hanya melihat mata sedingin es itu. Mayat Guo Nu jatuh dari langit dan jatuh ke jalan. Seluruh jalan sepi tanpa sedikit pun suasana. Hanya suara siulan badai yang bisa didengar. Di pinggir jalan Lin Lin dan Sisi berdiri bersama. Nona Sisi dengan lembut menarik lengan baju Lin Lin. Berhentilah berduka, Hansu meninggal. Kita bisa menemukan cara untuk membalas dendam di masa depan. Melihat penampilan Lin Lin, Sisi sangat sedih. Lin Lin melirik Sisi dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona muda, apakah mungkin bagi Anda untuk mengeluarkan mutiara spiritual transmisi Anda? Suara Qin Yu terdengar di samping Lin Lin. Lin Lin mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yu yang berdiri di depannya. Dia tidak repot-repot berpikir terlalu banyak dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi miliknya. Qin Yu menerima transmisi mutiara spiritual dan menanamkan kesadaran abadi di dalamnya. Anda juga menanamkan kesadaran abadi Anda dalam transmisi mutiara spiritual saya. Qin Yu menyerahkan mutiara spiritual transmisi miliknya sendiri. Lin Lin samar-samar mengangguk dan juga mencetak kesadaran abadi di mutiara spiritual transmisi Qin Yu. Ketika Qin Yu hendak mengambil kembali mutiara spiritual transmisi, Lin Lin malah menarik kembali tangannya. Tuan, apakah Anda benar-benar Master Hansu? Tolong beritahu saya siapa nama Anda. Lin Lin masih memiliki sedikit khayalan di hatinya.
Qin Yu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu mengambil mutiara spiritual transmisi dari tangan Lin Lin. Lin Lin tersenyum sedih. Benar saja, jadi itu sebabnya dia tidak menghubungiku selama bertahun-tahun. Saya juga tidak dapat menemukan berita tentang dia di Maple Moon Star. Jadi sebenarnya ternyata dia benar-benar mengalami kematian sebelum waktunya. Setelah pertempuran di Maple Moon Star, jumlah Dewa Emas level 8 dan level 9 yang mati mencapai jumlah yang mengerikan. 3 klan besar dari Maple Moon Star mengambil tindakan yang sama tanpa konsultasi sebelumnya dan menghilangkan semua informasi mengenai pertempuran itu. Bahkan prestasi Qin Yu dan Liu Hansu dieliminasi. Wanita muda, jika Anda menemui masalah di masa depan, Anda hanya perlu mengirimkan saya transmisi. Selama saya bisa mencapainya, saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda, kata Qin Yu terhadap Lin Lin ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera mulai berjalan ke arah lain dari jalan. Dari awal sampai akhir, Qin Yu tidak pernah menanyakan nama gadis berpakaian hijau ini. Dia tidak perlu bertanya, Qin Yu hanya perlu tahu bahwa gadis ini adalah gadis yang paling dicintai muridnya. Alasan mengapa dia berjanji pada Lin Lin sebelumnya juga karena rasa bersalah yang dia rasakan untuk muridnya. Mayat Guonu dibaringkan di jalan. Pada saat ini pria parubaya lainnya dengan rambut merah tua yang sama dan ekspresi pucat serius dan tegas muncul di jalan. Dia setengah berlutut di samping mayat Guonu dan memeluk erat mayatnya. Guonu, kenapa kamu tidak menunggu lebih lama? Otot wajah pria parubaya yang berpakaian sama seperti Guonu ini bergetar. Saya sangat khawatir, sangat takut sepanjang waktu bahwa dengan temperamen Anda akan mengalami kecelakaan. Pria parubaya berambut merah memegang mutiara spiritual transmisi di tangannya. Mutiara spiritual transmisi memiliki pesan di dalamnya. Tuan, saya menemukan kekasih yang saya suka. Saya menyadarinya pada pandangan pertama bahwa saya jatuh cinta padanya. Dia pasti akan menjadi milikku. Tuan, mohon tunggu, aku akan membawanya untuk menemuimu. Ini adalah pesan yang dikirim Guonu kepada tuannya setelah berjalan ke restoran dan melihat Lin Lin. Tuannya adalah ahli super dari Jalan Setan Darah Kaisar Iblis Sueyi. Kaisar Iblis Sueyi berada di Blue Flame Star sebelumnya. Dia juga datang ke lapangan bintang Teluk Indigo kali ini karena energi kosmik berkumpul di bintang Kaisar tersembunyi. Ketika Kaisar Iblis Sueyi menerima transmisi dari muridnya, dia sudah mendapatkan firasat buruk. Sebagai alasan, dia segera melewati arai penyampaian antar bintang dari Blue Flame Star dan tiba di Hidden Emperor Star. Namun jumlah orang yang melewati arai penyampaian antar bintang dari Blue Flame Star sangat banyak dan dalam periode waktu ini ada banyak ahli super di Blue Flame Star. Kaisar Iblis Sueyi juga tidak berani membunuh orang di siang bolong untuk mengambil tempat mereka. Dengan demikian dia hanya bisa mengantre dan menunggu waktunya untuk mengambil arai penyampaian antar bintang. Namun ketika dia tiba, muridnya Guonu sudah meninggal. Guonu murid yang paling dicintai Kaisar Iblis Sueyi. Dia memiliki masa kecil yang hampir sama dengan Kaisar Iblis Sueyi. Dia ditinggalkan sebagai seorang anak dan hidup di antara binatang buas. Terlepas dari siapapun yang membunuhmu, bahkan jika itu Kaisar Yu, Kaisar Mistik dan mereka, aku pasti akan membunuh mereka untuk membalaskan dendammu. Kata Kaisar Iblis Sueyi dengan tegas di depan mayat muridnya. Kaisar Iblis Sueyi memiliki temperamen yang sama dengan Guonu. Apapun yang dia katakan dia harus menyelesaikannya kecuali dia mati. Tatapan Kaisar Iblis Sueyi menyapu jalan. Segera itu mengunci Lin Lin dan Sisi di kejauhan. Saat ini Sisi masih menghibur Lin Lin. Siapa yang membunuh Guonu, bicaralah. Melihat pria parubaya berambut merah yang tiba-tiba muncul di depan mereka, baik Lin Lin dan Sisi sangat terkejut. Pria ini memiliki pakaian yang sama dengan Guonu. Dia memiliki mata dan kulit pucat yang sama. Dia juga memiliki pedang pertempuran di pinggangnya dan rambut merah panjang yang sama.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu adalah seorang anak muda sedangkan yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Tidak akan berbicara mati. Ekspresi Kaisar Iblis Sueyi tidak berubah sedikit pun. Akulah yang membunuhnya. Suara samar menghentikan gerakan Kaisar Iblis Sueyi. Qin Yu berjalan dari ujung jalan tidak tergesa-gesa namun cepat. Sebelumnya kesadaran abadinya telah memperhatikan aura menakutkan muncul dan segera tahu ada yang salah. Setelah melihat pria yang setengah berlutut di depan mayat Guonu, dia bisa menentukan apa yang terjadi. Awalnya Qin Yu tidak berencana untuk menunjukkan dirinya. Namun masalah ini mempengaruhi hidup dan mati Lin Lin. Jadi dia harus menunjukkan dirinya sendiri. Kaisar Iblis Sueyi memandang Qin Yu dengan dingin. Kaulah yang membunuh muridku. Nu Kaisar Iblis Sueyi mulai memancarkan auranya yang padat seperti esensi itu datang menekan ke arah Qin Yu. Terhadap aura yang menakutkan Qin Yu tidak mundur sedikit pun. Sejak Qin Yu mencapai alam lubang hitam, aura dari sisi lain saluran lubang hitam telah berasimilasi dengan kesadarannya dan Qin Yu telah sepenuhnya berubah. Aura Oppression mungkin kekuatan Qin Yu jatuh dari lawannya. Namun tidak mungkin baginya untuk takut dan menyerah. Apakah Anda wanita yang disukai murid saya? Kaisar Iblis Sueyi mengubah pandangannya ke arah Lin Lin. Hanya ada gadis cerdas sepertimu di sini yang mampu menandingi muridku. Ia Lin Lin bahkan tidak sedikit takut saat berhadapan dengan Kaisar Iblis Sueyi. Anda adalah wanita yang disukai murid saya. Sekarang setelah dia meninggal Anda mempersiapkan diri untuk pergi ke sana dan menemaninya. Anda harus merasa terhormat bahwa Anda akan dapat dimakamkan dengan murid saya. Setelah mengatakan itu Kaisar Iblis Sueyi melambaikan tangannya. Bang, suara benturan baja terdengar. Qin Yu berdiri di depan Lin Lin. Dia memiliki pedang pendek di tangannya. Pada saat ini Qin Yu takut menunjukkan bahwa pedang pendek di tangannya adalah pedang ilahi Sky Piercer. Dia menggunakan Divine Armor Black Frozen Snow dan menutupi kulitnya saat dia bersiap untuk melakukan serangan itu. Cepat pergi, saya tidak dapat memblokirnya lebih lama lagi, kata Qin Yu buru-buru dikirim. Qin Yu dapat mengetahui bahwa kekuatan Kaisar Iblis Sueyi ini melampaui kekuatan Kaisar Abadi Qian Qi dari bintang Maple Moon sejauh ini. Bahkan jika dibandingkan dengan Iblis darah berambut putih Sueyi Leng, pria ini tidak jauh lebih lemah. Tuan, pria ini terlalu kuat. Anda tidak perlu berjuang dengan hidup Anda untuk kami. Saya telah mengirimkan pesan kepada saudara bela diri senior saya dan mereka. Kakak bela diri senior dan paman bela diri saya akan segera tiba. Lin Lin mengirimkan kembali. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal, cepat pergi. Qin Yu sangat marah, alih-alih kabur dengan kesempatan gadis berpakaian hijau ini terus berdiri di sini dan mencoba membujuknya. Cukup kuat pedang pendekmu itu, pasti senjata ilahi kan? Anda benar-benar berhasil memotong pelindung lengan tingkat kualitas saya dan melukai lengan saya. Pada saat ini Kaisar Iblis Sueyi mulai tertawa. Kaisar Iblis Sueyi menjilat darah yang keluar dari lukanya. Dia memiliki ekspresi haus darah di wajahnya. Pergilah sekarang. Qin Yu dengan paksa mendorong Lin Lin dan Sisi. Namun meski didorong beberapa meter jauhnya mereka tetap tidak lari. Kamu bahkan tidak berada di level Kaisar Abadi namun memiliki senjata ilahi. Sepertinya sekte Anda benar-benar luar biasa. Jika Anda bertemu orang lain mungkin mereka akan merasa was-was. Sayangnya saya tidak akan bersikap lunak terhadap Anda. Saat Kaisar Iblis Sueyi mengucapkan kata-kata itu, dia mencabut pedang tempurnya dari pinggangnya. Namun pada saat ini Qin Yu malah mengkhawatirkan Lin Lin dan Sisi. Jika Hansu mengetahui bahwa saya bahkan tidak dapat melindungi orang yang dia cintai, lalu bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk terus hidup? Qin Yu tidak peduli lagi tentang rahasianya yang terungkap dan didakwa terhadap Lin Lin dan Sisi. Berhenti melawan dengan sia-sia. Area dalam jarak 10 mil dari sini semua adalah milik domainku. Di sini mustahil bagi kedua gadis kecil yang bahkan bukan Golden Immortal untuk melarikan diri.
Suara Kaisar Iblis Sueyi terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu bagaimanapun meraih Lin Lin dan Sisi. Jangan melawan tanpa mempertimbangkan ekspresi bingung Lin Lin dan Sisi. Qin Yu membawa keduanya langsung ke King Yu Immortal Mansion miliknya. Untuk mengirim seseorang ke King Yu Immortal Mansion diperlukan pihak lain untuk tidak melawan. Oh, sepertinya tuanmu sangat menyukaimu. Apakah Anda mengirim keduanya ke Immortal Mansion Anda? Immortal Mansions yang dapat dibawa-bawa dengan santai masing-masing dan semuanya diciptakan melalui upaya yang melelahkan. Kaisar Iblis Sueyi memegang pedangnya dengan satu tangan. Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi lebih dingin. Sebuah rumah abadi yang bisa kamu bawa-bawa pedang pendek kelas Divine di tanganmu, tuanmu pasti sangat menyukaimu. Sayangnya tidak peduli siapa tuanmu, bahkan jika dia adalah dewa, aku masih akan membunuhmu. Cahaya darah membumbung ke langit. Sangat cepat Qin Yu hanya mengandalkan kesadaran abadi untuk menemukan siluet kabur. Dengan kecepatan tinggi dia dengan kuat mendorong Divine Weapon Sky Piercer miliknya. Suara benturan senjata terdengar pada saat yang sama aura pedang merah tua menembus tubuh Qin Yu. Untungnya karena Divine Weapon Sky Piercer telah menghalangi pedang itu, aura pedang merah hanya dengan perlahan menembus dada Qin Yu. Sebuah sinar hitam cahaya melintas tubuh Qin Yu dan aura pedang merah menghilang. Pada saat kritis sebelumnya Qin Yu menggunakan Divine Armor Black Frozen Snow. Bang, beberapa ribu serangan pedang datang terus-menerus. Satu serangan pedang mengikuti yang lain. Qin Yu akhirnya menyadari apa kecepatan itu. Mungkin iblis darah berambut putih kekuatan Sueyi Leng lebih kuat dari Kaisar Iblis Sueyi ini. Namun kecepatan serangannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Kaisar Iblis Sueyi. Mengandalkan kesadaran abadi yang sensitif, Qin Yu samar-samar bisa mengetahui lokasi setiap serangan pisau. Dia menggunakan Divine Weapon Sky Piercer untuk terus memblokirnya. Qin Yu merasa seolah-olah dia sedang berjalan di atas tali. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan segera tertembus oleh pedang pertempuran itu. Qin Yu tidak dapat melihat pedang dengan matanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah mata merah tua Kaisar Iblis Sueyi, mata yang terlihat seperti mata binatang buas. Setelah memblokir beberapa ribu serangan pisau, Qin Yu akhirnya membiarkan seseorang lewat. Anda memiliki armor ilahi. Wajah Kaisar Iblis Sueyi dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak pernah dia menyangka bahwa tuan dari pria yang berdiri di depannya akan begitu menyayanginya sehingga dia bahkan akan memberikan armor ilahi yang paling berharga kepadanya. Pada saat ini pedang pertempuran Kaisar Iblis Sueyi telah menusuk perut Qin Yu. Namun itu hanya berhasil menembus sedikit sebelum dihalangi oleh Divine Armor. Namun kamu masih harus mati. Suara Kaisar Iblis Sueyi terdengar di benak Qin Yu. Bahkan Divine Armor harus bergantung pada siapa yang memakainya. Terhadap Anda saya hanya perlu memiliki kekuatan getaran untuk mengiris gunung. Meskipun hanya akan ada 10% dari kekuatan yang tersisa setelah melewati Divine Armor, itu lebih dari cukup untuk melawanmu. Transmisi kesadaran iblis hanya dalam sekejap. Aura menakutkan menyerbu bagian luar armor ilahi. Segera setelah itu kurang dari 1/10 aura muncul di dalam Qin Yu. Ini langsung menyerang ke arah dantian Qin Yu. Dimanapun itu berlalu, organ dalam tubuh Qin Yu hancur. Namun mereka segera dipulihkan. Pada saat lawannya menembus perut Qin Yu, pedang ilahi Qin Yu Sky Piercer juga menembus perut Kaisar Iblis Sueyi. Tidak membalas adalah bertentangan dengan etika. Senyum Qin Yu sangat suram namun ekspresinya segera kembali normal. Kamu juga punya Divine Armor. Qin Yu hanya berhasil menusukkan pedangnya 1 inci sebelum berhenti. Dia hanya melihat baju besi berwarna merah muncul di tubuh Kaisar Iblis Sueyi. Divine Armor sangat langka, bahkan iblis darah berambut putih Sueyi Leng tidak memilikinya. Dengan demikian orang bisa membayangkan betapa berharganya armor ilahi itu. Namun Kaisar Iblis Sueyi ini memilikinya.
Jika saya tidak memiliki armor ilahi, bagaimana mungkin tangan kiri saya tidak menghalangi pedang ilahi Anda? Sue Yi memiliki senyum muram di wajahnya. Semburan aura terus menembus ke dalam tubuh Qin Yu. Kekuatan Sue Yi sudah sangat kuat, bahkan jika dia hanya mengandalkan 10% kekuatan getar yang berhasil melewati Divine Armor, kekuatannya masih sangat besar. Namun saat ledakan aura melewati tubuh Qin Yu dan tiba di dantiannya, Qin Yu bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan lubang hitamnya untuk melawan. Itu karena lubang hitam di dantiannya tiba-tiba mulai bergerak. Swoosh aura dan energi yang berencana untuk menyerang Qin Yu langsung diserap oleh lubang hitamnya. Bahkan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ekspresi Kaisar Iblis Sue Yi berubah. Mati! Sue Yi berteriak dengan marah. Sebuah kekuatan yang menakutkan datang dari dalam tubuh Kaisar Iblis dan meledak saat menyerbu ke Qin Yu. Tubuh Qin Yu segera dikirim terbang. Meskipun mungkin tampak lambat dari kata-kata Qin Yu dan Kaisar Iblis, Sue Yi sebenarnya hanya bertabrakan dengan tubuh mereka. Mereka masing-masing menyodorkan pedang dan pedang mereka satu sama lain. Setelah itu aura internal Kaisar Iblis meledak dan kemudian mereka segera berpisah. Aneh, jiwamu tiba-tiba tidak tersentak berkeping-keping. Jiwamu telah berhasil mencapai alam Kaisar Abadi. Kaisar Iblis Sue Yi memandang Qin Yu dengan heran. Namun kulit Qin Yu berubah. Langkah terakhir dari Kaisar Iblis Sue Yi sebelumnya dia meledakkan semua energi di dalam tubuhnya. Karena Qin Yu terlalu dekat dengannya, energi ledakan telah menyebar ke tengkoraknya dan mengguncang jiwa di otaknya. Jika dia tidak memiliki perlindungan air mata meteorik, gerakan itu lebih dari cukup untuk menghancurkan jiwanya. Qin Yu benar-benar memiliki kesenjangan besar dengan Kaisar Iblis Sue Yi. Qin Yu, suara yang akrab terdengar. Jun Loyu mendarat di samping Qin Yu. Dia kemudian melihat ke arah Kaisar Iblis Sue Yi dan ekspresinya sangat berubah. Jadi itu kamu? Kaisar Iblis Sue Yi melihat Jun Loyu dan ekspresinya juga menjadi suram. Dia menatap Jun Loyu dalam-dalam. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.